wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita untuk mata kuliah Operasi Teknik Kimia. Pada materi ini, kita akan secara khusus membahas tentang perpindahan panas secara konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas yang terjadi tanpa disertai dengan perpindahan partikelnya. Bayangkan ketika Anda memanaskan besi, posisi besi tetap, namun seiring waktu Anda akan merasakan besi yang Anda pegang lama-kelamaan menjadi panas. Jadi, panasnya berpindah dari sumber panas ke tangan Anda, tanpa partikel besinya ikut berpindah. Sementara itu, proses perpindahan panas yang terjadi seiring dengan perpindahan partikel yang dilewatinya itu disebut konveksi. Kalau konveksi hanya terjadi pada fluida, cair, dan gas. Baik, supaya lebih terbayang lagi mengenai proses konduksi, kita sama-sama perhatikan sebuah setrika listrik. Prinsip kerja dari setrika listrik itu mengubah energi listrik menjadi energi panas. Jadi ketika setrika dihubungkan ke sumber tegangan, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanasnya. Dengan adanya arus listrik yang mengalir di elemen, alas besi akan membangkitkan panas. Panas ini kemudian disalurkan secara konduksi pada permukaan dasar setrika. Perhatikan persamaan ini, kita pada berbagai problem teknik kimia seringkali dipertemukan dengan persamaan umum seperti ini. Laju perpindahan akan sebanding dengan driving force-nya dan akan berbanding terbalik dengan tahanannya. Nah, pada kasus perpindahan panas, yang menjadi driving force adalah perbedaan suhu di sisi input dan output dari media perpindahan panasnya. Sedangkan tahanannya apa? Apabila media perpindahan panasnya adalah bidang datar, tentu yang menahan terjadinya perpindahan panas adalah tebal dari bidang perpindahan panas tersebut. Kalau laju perpindahan panas kita lambangkan sebagai Q, luas area perpindahan panasnya itu kita lambangkan sebagai A, driving force-nya itu beda suhu atau delta T, tahanannya adalah tebal atau delta X, dan kemampuan media memindahkan panasnya kita lambangkan sebagai sebuah konstanta K. Maka Q per A itu akan sama dengan minus K dt per dx. Nah, coba diingat kembali kenapa lambangnya harus minus. Nah, ini terjadi karena perbedaan suhunya, jadi laju perpindahan panas itu pasti dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Sedangkan delta berarti kondisi akhir dikurangi awal. Kalau delta T-nya adalah rendah dikurangi tinggi, itu berarti negatif. Maka kita kalikan lagi dalam negatif. Jadi, total laju perpindahan panasnya satuannya akan positif. Pada slide ini, Anda bisa melihat konversi satuan untuk K atau konduktivitas termal, flux panas, dan daya atau power. Jadi satuan SI ke satuan Inggris, atau sebaliknya, satuan Inggris ke satuan SI. Setelah mengetahui persamaan umum perpindahan panas secara konduksi pada beberapa slide sebelumnya, sekarang kita akan coba melakukan perhitungan untuk konduksi pada dinding atau bidang datar. Pada perpindahan panas, hukum yang akan kita gunakan dikenal dengan nama hukum Fourier. Pada dasarnya, hukum Fourier ini menyatakan bahwa laju perpindahan panas per satuan waktu akan berbanding lurus dengan perbedaan temperatur di sepanjang dinding yang memiliki luas A. Perhatikan gambar ini. Ketika panas akan mengalir dari sisi kiri ke kanan, sisi kiri adalah sisi yang lebih panas atau hot phase, dan yang kanan adalah cold phase. Panas akan berpindah dari sisi yang memiliki suhu lebih tinggi, yaitu sisi panas, ke sisi dingin, melewati dinding setebal X. Luas area yang dilewati oleh panas itu adalah luas dindingnya, itu kita beri istilah A. Maka persamaan hukum Fourier-nya bisa kita tuliskan seperti ini. dq sama dengan KA dikalikan minus dt per dx. Nah, ingat kembali kenapa minus tadi ya, karena suhu akhirnya lebih rendah dibandingkan suhu awalnya.
Ini adalah bentuk lain dari persamaan atau hukum Fourier tadi. Kita berangkat dari hukum yang sama, itu dq atau Q sama dengan Ka minus dt per dx. Nah, apabila ketebalannya ini bisa kita nyatakan sebagai panjang dari titik 1 ke titik 2 atau L, maka komponen X-nya bisa kita ganti menjadi L, seperti di sini. Baik, kita pelajari salah satu contoh penggunaan hukum Fourier untuk menghitung panas yang hilang melewati sebuah insulasi atau insulator dinding. Pertanyaannya, coba hitung panas yang hilang per meter persegi luas area dari sebuah dinding yang melapisi sebuah dinding lainnya yang terdiri atas fiber dengan ketebalan 25,4 mm. Suhu atau temperatur di sisi dalam adalah 352,7 Kelvin dan suhu di sisi luarnya 297,1 Kelvin. Nah, pertama yang kita harus cari tahu dulu adalah nilai K-nya atau konduktivitas termalnya atau kemampuan memindahkan panas dari fiber insulating board. Kita cari, ternyata diperoleh nilainya 0,048 watt per meter Kelvin. Ketebalannya diketahui di soal 25,4 mm atau 0,0254 meter. Maka kita gunakan hukum Fouriernya. Q per A sama dengan K per L atau delta X kali delta T. Diketahui hasilnya 105,1 watt per meter persegi. Kalau mau bisa kita konversi ke satuan English jadi 33,30 BTU per hour feet kuadrat. Baik, baik, Anda bisa menggunakan cara yang sama untuk menghitung panas yang dilewatkan atau melewati dinding ini ya. Silakan dicoba untuk contoh soal ini. Kita teruskan materi kita tentang efek temperatur terhadap konduktivitas termal atau nilai K dalam persamaan Fourier tadi. Jadi perlu kita ketahui bahwa konduktivitas termal itu merupakan sifat fisik dari suatu bahan yang bergantung pada perbedaan temperatur. Nah, pada material logam, nilai K ini akan berkurang ketika temperaturnya bertambah. Sedangkan pada material gas dan insulator, nilai K akan meningkat ketika temperaturnya bertambah. Nah, pada rentang temperatur yang relatif rendah, nilai K dapat kita anggap konstan. Tapi umumnya nilai K akan mengikuti persamaan ini. K sama dengan A ditambah B kali T. Nilai A dan B-nya bergantung pada jenis bahan yang kita gunakan untuk perpindahan panas tersebut. Oke, kita coba menghitung nilai K yang merupakan fungsi dari temperatur. Jadi di sini ada sebuah tanur. Anda tahu tanur itu apa? Tanur itu dinding tebal ya, dinding pembakaran atau furnace. Sebuah tanur memiliki dinding setebal 6 inci berukuran 12 feet kali 16 feet. Jadi Anda harus bayangkan tanur itu bentuknya seperti kubus ya, kubus persegi. Dengan temperatur bagian dalam sebesar 1500 Fahrenheit. Area bagian luar tanur tersebut memiliki temperatur 300 Fahrenheit. Apabila dinding tanur terbuat dari bata dengan insulasi kaolin, berapa besar panas yang hilang melalui dinding tersebut? Bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat tabel di samping ini. Bata dengan insulasi kaolin, berarti bahasa Inggrisnya kaolin insulating brick. Kalau fire brick berarti bata tahan api, bedanya itu. Datanya kita lihat pada suhu 932, K-nya itu 0,15. Pada 2102 Fahrenheit, K-nya 0,26. Nah, coba dibayangkan dulu apa yang bisa Anda simpulkan dari nilai K pada tabel ini. Langkah pertama untuk mencari
nilai K berdasarkan persamaan ataupun data seperti tabel tadi, kita harus tahu dulu rata-rata temperatur dari dinding tanurnya. Bagaimana cara merata-ratanya? Seperti biasa, kita jumlahkan dibagi 2. Setengah kali 1500 tambah 300, itu diperoleh nilai 900 Fahrenheit. Nah, kemudian Anda lihat tabel tadi. Cari nilai konduktivitas termal bahan pada temperatur tersebut. Diperoleh itu mendekati nilai yang ada di tabel itu 0,15. BTU per hour feet kuadrat derajat Fahrenheit per feet. Selanjutnya Anda hitung luas dindingnya. Tadi 12 kali 16 yaitu 192 feet persegi. Tebal dinding 6 inci kita konversikan dulu menjadi satuan feet supaya seragam. Itu setengah feet. Baru kemudian kita hitung nilai Q-nya. Q itu K dikali A dibagi L kali delta T. Dari sini Anda bisa memperoleh atau menghitung nilai Q-nya. Oke, tadi kita sudah mempelajari bagaimana menghitung perpindahan secara konduksi pada bidang datar atau dinding datar. Sekarang kita akan coba menghitung konduksi pada dinding komposit. Sebelum mempelajari lebih dalam, mungkin Anda bertanya-tanya, apa itu dinding komposit? Nah, dinding komposit ini adalah dinding yang terdiri atas beberapa lapisan yang terbuat dari bahan yang berbeda. Nah, kita mengenalnya sebagai dinding komposit. Oke, kita pelajari dulu konsep perhitungan perpindahan panas untuk beberapa dinding atau dinding komposit ini. Kita lihat dulu yang di baris pertama adalah perpindahan panas pada satu bidang datar. Samanya kita pakai dasarnya hukum Fourier. Jadi Q sama dengan KA dt per dx atau KA delta T per L. Maka kita bisa tuliskan nilai Q-nya sebagai Q delta T per L dibagi K per L. Kenapa ditulis seperti ini? Supaya kita bisa tuliskan sesuai persamaan yang kotak biru ini. Q sama dengan delta T per R. Jadi, tadi driving force-nya tetap delta T. Tahanannya adalah L dibagi K dikalikan A. Ya, tetap rumusnya delta T per R. Kita lihat baris selanjutnya, perpindahan panas pada bidang datar kedua. Q sama dengan KA delta T juga, tapi delta T-nya dari T2 ke T3, dan L-nya adalah tebal dinding yang kedua. Jadi kita bisa tuliskan Q-nya delta T kedua dibagi R-nya adalah R kedua ini. Nah, jadi perpindahan panas totalnya atau overall rate of heat flow itu overall temperature drop dibagi overall thermal resistance. Jadi delta T totalnya dibagi tahanan totalnya. Delta T total kita bisa hitung langsung lihat di gambar itu antara T1 dengan T4. Sedangkan R total kita harus jumlahkan dari R1 ditambah R2 ditambah R3. Oke, supaya tidak makin bingung, Anda bisa lihat gambar ini. Ada Q, kemudian ada dinding pertama, itu dilambangkan huruf A, dinding kedua huruf B, dinding ketiga huruf C. R totalnya itu RA, RB, RC berarti. Ketika RA, berarti dia LA dibagi KA kali A. LB dibagi KB kali A. LC dibagi KC kali A. Jadi nilai A-nya akan tetap sama semua, karena dindingnya kan sejajar ya. Tapi tiap dinding ini memiliki nilai K yang berbeda dan mungkin ketebalan yang berbeda. Itu yang akan mempengaruhi nilai R-nya. Baik, silakan baca soal ini dulu. Kita coba menghitung perpindahan panas konduksi pada dinding komposit ini. Silakan Anda baca dulu ya. Jadi kasusnya seperti ini. Ada dinding oven. Dinding oven ini dilapisi 3 lapis bata. Realnya seperti apa? Ya seperti oven biasa. Jadi supaya panasnya tidak hilang keluar, tentunya dilapisi oleh beberapa insulator supaya panasnya tertahan di dalam ya. Di sini ada ovennya dilapisi oleh 3 lapis bata. Yang pertama 8 inci bata tahan api, K-nya ada. Yang kedua itu 4 inci bata terisolasi, K-nya juga ada. Dan terakhir tebalnya 6 inci itu bata biasa, nilai K-nya juga ada. Satuan K-nya sama semua. Oven dioperasikan pada temperatur 1600 Fahrenheit
berarti T awalnya atau T dinding dalamnya 1600, dan diharapkan temperatur terluarnya dapat dijaga pada 125. Jadi kalau suhu yang di luarnya sangat tinggi, satu membahayakan orang di luar oven tersebut, kedua berarti tidak efisien karena panasnya terbuang percuma. Pertanyaannya adalah Anda diminta menghitung rugi-rugi panas atau panas yang lepas dari oven ini dan temperatur pada setiap antar muka lapisan bata. Kita coba kerjakan sama-sama ya. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama kita cari dulu tahanan untuk setiap lapisan bata. Tahanan itu tadi rumusnya L-nya atau tebalnya dibagi K dikalikan A. Nah, kita asumsikan dulu luasnya itu 1 feet persegi supaya mudah ya. Jadi Anda bisa hitung nilai R1, R2, dan R3 atau RA, RB, RC. Dan Anda bisa hitung R totalnya tinggal dijumlahkan. Dapat 4,45. Rugi-rugi panas itu Q itu sama dengan delta T overall, jadi dari dalam keluar dibagi R totalnya. Jadi kita bisa hitung nilai Q-nya atau panas yang lepas itu 332 BTU per hour. Nah, delta T tiap lapisan bata bagaimana menghitungnya? Kita kembalikan ke rumus R. Ya, jadi jangan lupa ketika kita menghitung Q total ini akan sama dengan Q yang melewati setiap dinding. Jadi Q1 itu delta T 1 per R1 sama dengan delta T2 per R2 sama dengan delta T3 per R3 atau ABC di sini. Dari persamaan tersebut, Anda bisa hitung nilai delta T 1, 2, dan 3. Kemudian bisa hitung temperatur 1, temperatur 2, temperatur 3-nya. Silakan dicoba. Kita teruskan lagi, Anda bisa coba juga mengerjakan contoh soal ini. Ada besi 4 meter panjangnya atau tebalnya, mungkin kita bisa membahasnya tebalnya, disambung dengan kuningan yang tebalnya 2 meter. Luas penampangnya sama, jadi bisa kita hitung dengan persamaan yang tadi ya. Nah, di sini suhunya diketahui, suhu di dalam dan di luarnya, K-nya juga diketahui. Anda diminta mencari suhu yang di tengah-tengahnya berapa dan nilai Q-nya berapa. Silakan dicoba. Oke, satu contoh soal lagi. Sama, kita punya dinding yang dilapisi oleh 3 lapisan. Kemudian ada nilai K-nya juga. Suhunya juga ada. Yang ditanya adalah berapa tebal lapisan insulating brick jika jenis lapisan lainnya diketahui ketebalannya. Ya, silakan dicoba. Oke, kalau Anda sudah berhasil mengerjakan 3 latihan di atas, berarti Anda sudah mulai memahami mengenai perpindahan panas secara konduksi. Materi untuk topik ini hari ini sudah selesai. Silakan kita akan coba latihan-latihan selanjutnya. Terima kasih, silakan diulangi lagi dari awal supaya lebih paham materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.